Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Prof. Yana, Mbak Dian, Mbak Intan, dan Mas Kumo, dan semua teman-teman yang saat ini ada di ruangan dan mungkin memonitor dari medium lain. Matur suwun atas kesempatannya. Aduh, ini tadi luar biasa yang disampaikan Pak Prof. Yana. Sebenarnya inti yang akan saya bicarakan yang tadi disampaikan oleh Pak Prof. Yana tadi. Jadi matur suwun sudah dikemas dan diantarkan. Jadi nanti saya tinggal nambah-nambahi saja. Juga Saya tadi, masih pemula, Mas. tapi betul Pak. Kira-kira tadi yang ingin saya sampaikan substansinya kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya, jadi saya juga yakin ada beberapa dari serta mungkin banyak juga yang pasti juga penulis-penulis opini. Jadi saya kira posisi saya hari ini adalah kita berbagi pengalaman. Tadi Mbak Intan sudah sebutkan berbagi pengetahuan dan mungkin ilmu. Insya Allah bisa saling meningkatkan kemampuan kita masing-masing. Nah, saya terus terang agak kaget ya tema yang saya bercandakan ke Mas Sulastomo Raharjo atau Mas Kumo secara bercanda dulu ketika menghubungi saya beberapa sebulan yang lalu mungkin untuk diajak mengisi acara ini. Oke Mas, saya siap gitu. Terus ditanya apa ya Mas kira-kira temanya gitu. Saya tuh spontan aja gitu. Saya WA, ini aja Mas, menulis opini tanpa pecah dasi. Itu saya bercanda. Meskipun ada unsur keseriusan di dalam kalimat itu. Waktu itu saya menyampaikan hal demikian karena saat itu saya belum lama mementori sebuah pelatihan penulisan di instansi pemerintah, dan betul rata-rata memang banyak yang memikir secara mumet cara menulis ini. Padahal ini bisa dijadikan agak sederhana gitu. Jadi tidak usah pakai mumet, tidak usah pakai pecahan dasi yang ini istilah zaman 8 bulan mungkin ya, Prof. Atau 9 bulan pecahan dasi untuk menggambarkan betapa kita rumit menghadapi tugas dan sebagainya itu. Sebenarnya bisa dibikin. Tidak rumit, tidak usah pecahan dasi. Lah kok malah jadi judul beneran ya, wes alhamdulillah enggak apa-apa. Nanti sekarang saya gantian pecahan dasi, bagaimana cara menyampaikan ini agar tidak pecah dasi. Baik, ini saya langsung share screen aja ya, biar menyingkat waktu. Sebentar, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya. Jadi betul tadi seperti disampaikan Mbak Intan, yang saya ingin sampaikan di sini adalah berbagi pengalaman atas yang sudah saya reguk selama mungkin lebih dari sekitar 25 tahun menjadi wartawan di beberapa desk dan kompartemen, termasuk menjaga rubrik opini di beberapa waktu. Nah, kenapa sebuah tulisan atau sebuah upaya menulis opini itu bisa dilakukan tanpa pecahan dasi? Ya karena pertama memang kepala kita sangat berharga, jadi jangan sampai dibikin mumet lah cara menulis opini ataupun mungkin jenis-jenis tulisan yang lain. Dan di dalam kepala kita yang sangat berharga inilah muncul ide-ide, terbersit banyak ide yang akan memicu kita untuk memulai sebuah penulisan. Tanpa pecahan dasi, kenapa? Yang ketiga, karena saya yakin kita semua adalah berpotensi menjadi penulis opini. Mungkin saya sampaikan lebih awal bahwa dalam tulisan opini di media itu ada dua unsur yang paling penting, yaitu sebuah sikap, pernyataan sikap yang didukung dengan argumentasi. Jadi ada opini kita dan ada argumentasi. Kenapa saya yakin bahwa kita semua punya potensi untuk melakukan itu? Teman-teman semua bisa melihat dunia media sosial kita selalu riuh dengan perdebatan, dengan eyel-eyelan gitu ya, mulai dari hal-hal yang remeh-temeh
sampai hal yang serius. Mulai dari persoalan Anda tim bubur diaduk atau bukan, sampai dengan apakah mudik itu perlu dilarang atau tidak. Ini realitas kita hari ini. Ya, media sosial kita penuh dengan perdebatan. Itu adalah potensi bagi kita untuk menulis sebuah opini. Asal itu kemudian dirumuskan atau diformat dengan cara yang enak, dengan cara yang logik, dan struktur yang bagus, maka jadilah sebuah tulisan opini. Potensi kita untuk berdebat, untuk menyampaikan pendapat itu tinggi sekali. Itu yang saya tadi sampaikan bahwa karena inti dari tulisan opini itu ya cuma dua itu saja. Sikap Anda apa terhadap suatu hal, terhadap peristiwa tertentu, terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, atau terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita. Apa sikap kita? Apa pendapat kita tentang itu? Tetapi sikap ini harus didukung dengan sekian banyak argumentasi, sehingga sikap itu, opini Anda atau pendapat Anda tentang suatu hal itu bisa diterima, dan bahkan mungkin mempengaruhi audiens yang teman-teman semua sasar. Jadi saya yakin satu lagi yang saya ingat, kenapa kita tidak perlu mumet, tidak perlu memikirkan sampai pening menulis opini itu. Saya mengasumsikan hampir semua peserta di sini mungkin sudah lulus S1 gitu ya. Dan ketika kita untuk lulus itu kan pasti menulis sebuah skripsi. Atau juga kalau bukan skripsi ya mungkin ada banyak-banyak tugas penulisan dan sebagainya. Bahkan sekarang di tingkat SMA pun banyak tugas penulisan. Dan dalam menulis skripsi itu, yang paling penting adalah hipotesa, dan bagaimana hipotesa itu dibuktikan. Bagaimana membuktikan hipotesa itu adalah dalam format opini adalah argumentasi. Jadi kita semua sudah punya pengalaman soal itu. Punya experience bagaimana tahapan menulis sebuah opini yang jauh-jauh hari sudah pernah kita lakukan. Kurang lebih intinya itu saja, hal yang sangat sederhana sekali. Nah, mungkin ada yang memikirkan soal data, soal rumusan argumentasi, fakta pendukung dan sebagainya. Mungkin mumetnya di situ mungkin. Yang menurut saya juga tidak bisa menjadi alasan karena data, hasil penelitian, fakta-fakta yang sama di tempat lain tentang satu hal itu terhampar di depan mata kita lewat mesin pencari dan sebagainya. Hanya tinggal kemauan. Mungkin juga ada yang merasa mumet cara mentransformasikannya dalam bentuk tulisan. Betul. Menulis alat utamanya adalah bahasa. Membuat kalimat, menyusun menjadi sebuah alinea dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua, ini soal keterampilan kalau menurut saya, menulisnya ya. Kalau soal ide dan sebagainya itu beda lagi. Tapi dalam menuliskan itu, dalam menguraikan pokok-pokok pikiran kita ke dalam sebuah tulisan, itu adalah keterampilan. Dan keterampilan bisa dilatih. Rajin berlatih. Rajin menulis apa saja, rajin menyusun kalimat, menjadikannya lain dan sebagainya. Itu semua keterampilan. Seperti halnya ketika kita semua belajar mengendarai sepeda. Dari tidak bisa, ketika kita berlatih, lama-lama bisa. Mungkin juga kalau ditekuni, kita menjadi ahli. Bisa standing, bisa ngebut, bisa jumping, dan sebagainya. Itu juga, ketika Anda teman-teman mendalami bahasa, mendalami keterampilan menulis ini, bagaimana caranya nanti kita sampaikan, itu insya Allah menulis opini bukan sebuah persoalan yang sangat rumit. Nah, tetapi sebelum masuk ke dalam hal-hal teknis, teman-teman, kita bedakan dulu dalam benak kita sebuah tulisan di media massa ataupun di media sosial
Mungkin kira-kira pembagiannya ada semacam ini, ada opini yang akan kita pelajari bersama sore ini, yaitu sebuah tulisan yang tadi sudah saya sampaikan, dia mengandung sikap, mengandung pendapat atas suatu hal, dan didukung oleh argumentasi yang kuat. Argumentasi itu bisa berupa data, bisa berupa logika, bisa berupa kejadian yang sama di tempat lain untuk mendukung kesimpulan dan sebagainya. Kolom sebenarnya kurang lebih sama dengan opini, tetapi dia tingkat hipotesisnya tidak sekuat dalam opini. Kolom bisa saja bercerita tentang satu hal tanpa harus bersikap. Kolom-kolom terkenal dalam majalah Tempo seperti Catatan Pinggir, Mas Gun, bahkan sikapnya kadang terselimur dalam bangunan-bangunan alinea yang menawan. Jadi sikap tidak begitu terlihat, tetapi dia menampilkan suatu fenomena, menampilkan suatu pikiran, dan itu disusun dengan cara yang populer. Esai demikian juga, tetapi esai kadar dalam tanda kutip ilmiahnya lebih cair dibanding kolom. Esai kadang berupa sama, dia bahkan esai itu tidak mengandung sikap, bisa saja begitu. Tidak mengandung hipotesis. Dia hanya sekedar bercerita tentang satu hal yang menarik, tetapi kekuatannya adalah pada bahasa dan cair ketika menyampaikan pikiran-pikiran atau yang dia amati itu. Bahkan tidak perlu didukung sebuah argumentasi, itu esai. Jadi orang bisa mendapat asupan secara rohani gitu ketika membaca keterampilan penulis dalam menulis esai tentang satu hal. Artikel lepas ini banyak sekali jenisnya, teman-teman. Ini bisa berupa tulisan profil seseorang, profil komunitas tentang sebuah cerita, feature-feature yang menarik, humanis dan sebagainya. Dan ini lebih longgar sifatnya. Dia bisa menggunakan bahasa yang sangat cair atau bahasa yang serius. Nah, kenapa saya menyampaikan ini, teman-teman? Karena kita hari ini ya, kurang lebih dalam 2 jam itu, agar tepat menempatkan posisi kita di mana? Yaitu pada opini, dan kita akan berusaha belajar tentang sikap dan berargumentasi. Kenapa? Dalam beberapa kali mentoring tentang penulisan opini, masih cukup banyak peserta yang mencampur adukkan ini semua. Ketika diminta membuat praktek menulis, ada yang menulis kolom, ada yang menulis dengan karakter artikel lepas, bahkan ada yang menulis sebuah news, sebuah berita. Dan itu semua mungkin kalaupun tulisannya bagus, kita menyayangkan karena itu bukan opini. Jadi sekali lagi, mungkin saya ingin teman-teman menanamkan dalam benak bahwa kita akan belajar menyusun sebuah sikap dan bagaimana sikap itu kita sampaikan dengan serenceng argumentasi. Jadi dalam ranah dunia persilatan karya tulis, saat ini kita sedang berlatih tentang menyusun sikap dan menyusun argumentasi. Teman-teman semua, untuk menulis opini tadi sempat disampaikan Prof. Diana, ada beberapa hal yang sebenarnya bisa kita lakukan dalam keseharian kita, ya, dalam keseharian kita. Kenali minat atau passionmu. Dan ini berkaitan dengan yang kedua. Dengan minat itu, dengan passion yang ada di dalam kita, jadilah spesialis ketika menulis opini. Artinya, tulislah hal-hal yang betul-betul menjadi minat kita, menjadi perhatian kita, menjadi passion kita, sehingga bagi saya, ketika orang menulis berdasarkan minat dan menjadi spesialis di bidang itu, mungkin separuh persoalan sudah selesai. Ketika kita menyukai kegiatan luar ruang, mendaki gunung, mungkin separuh perjalanan sudah selesai karena kita tidak akan merasakan kecapean yang luar biasa seperti orang yang tidak
suka mendaki gunung, dipaksa untuk mendaki gunung. Bebannya 2 kali lebih berat. Tetapi ketika kita menulis tentang yang kita sukai, saya suka misalnya sastra, dengan bimbingan sebelumnya saya sudah banyak membaca karya-karya sastra, sudah punya tabungan di benak saya, maka menulis jadi lebih gampang. Tinggal mengasah keterampilan tadi itu, karena kita sudah punya tabungan ide, tabungan pengetahuan yang tinggal dikeluarkan. Jadi, apakah ada orang yang menulis semuanya? Ada. Saya sebagai pengelola di Indonesiana.id ada cukup banyak orang yang hampir semua fenomena dia tulis. Ini membuat kita menjadi susah menghargai pikirannya, isi tulisannya, susah. Karena hampir semua dia tulis dan karena semua dia jadi perhatikan, tidak ada yang dalam dan tidak ada yang betul-betul membuat kita menemukan suatu hal yang baru dari tulisan itu, karena semuanya ngambang. Nah, ketika Anda seorang memilih menjadi spesialis tertentu, Anda akan ahli di bidang itu, dari A sampai Z memahami, sehingga ketika menuliskannya, tabungan-tabungan pengetahuan itu bisa menjadi memperkaya tulisan Anda. Dan itu membuat Anda menjadi dalam dan Anda diperhitungkan sebagai seorang penulis opini di topik itu. Banyak membaca tadi sudah saya sampaikan, dan penyebaran ide. Betul tadi Mbak Intan sudah sampaikan bahwa tujuan menulis opini itu adalah menyampaikan pendapat kita, menyampaikan opini kita, menyampaikan sikap kita atas satu hal, dan di dalam hati kita ingin berharap itu bisa memengaruhi audiens yang kita targetkan. Kita tentu tidak menulis tidak untuk apa-apa, tetapi ada dampak yang ingin kita sampaikan kepada publik. Itu terkait dengan yang poin terakhir di situ saya tulis, abaikan dulu soal honor. Jadi jangan menulis dengan target harus dimuat di media massa, mainstream, dengan harapan mendapatkan honor. Itu bagi saya akan menjadi beban. Karena apa? Karena sekarang pilihan kita untuk menyampaikan opini kita sangat luas sekali. Beberapa tahun lalu, 10 atau mungkin 15 tahun lalu, mungkin salah satu jalan yang sempit sekali, hanya ada satu cara untuk menyampaikan opini, yaitu lewat media massa, media cetak, dan sebagainya. Tetapi sekarang ada media sosial yang bahkan kadang sebuah tulisan yang muncul dan kemudian viral bisa mempengaruhi lebih banyak orang ketimbang hanya muncul di satu media cetak. Tentu saya tidak menyarankan untuk tidak dikirim ke media cetak, tetapi saat ini poinnya adalah media begitu luas untuk Anda berkontribusi pada lingkungan, menyampaikan ide, dan itu harus digunakan. Jadi kalau saya merasa perlu membuat poin abaikan dulu soal honor, karena kadang-kadang tujuan kita menulis itu mendapatkan income. Itu bukan hal yang haram, tetapi saat ini kita berusaha agar tulisan kita dibaca lebih banyak orang. Dan ketika ini jadi katakanlah jadi sering, honor itu saya kira akan muncul dengan sendirinya. Ketika nama Anda sudah kuat di bidang itu, menulis masuk ke media cetak, tinggal soal kayak mengetuk pintu yang sudah jelas. Pasti ketika nama sudah ada, akan diperhatikan oleh editor. Nah, satu lagi yang ingin saya tekan kepada teman-teman tadi, saya sempat sampaikan di awal, semuanya tidak akan menjadi mumet, tidak akan menjadi presentasi. Ada sebuah teknik yang disebut dengan free writing, yaitu menulis asal, menulis bebas, yang bisa dilakukan mungkin dalam 10 menit per hari atau 15 menit per hari. Anda menghadap ke komputer atau laptop, tulislah kata pertama yang muncul di benak, kemudian ikuti alurnya. Tulis saja apa yang muncul di benak. Abaikan dulu soal tata bahasa, abaikan dulu soal tanda baca dan sebagainya, keluarkan saja yang ada di benak.
Bahkan ketika saat itu Anda tidak punya ide apa-apa, tuliskan saja. Saat ini saya tidak punya ide apapun untuk ditulis. Entah kenapa, barangkali saya kelelahan. Tapi barangkali juga saya kurang banyak mengikuti perkembangan. Kenapa saya tidak banyak mengikuti perkembangan? Barangkali karena saya terlalu sibuk dengan diri saya sendiri, terlalu sibuk memperhatikan keinginan saya sendiri. Nah, itu Anda sudah membuat sebuah tulisan. Ikuti saja itu, naluri itu ikuti saja. Saat ini saya menghadapi laptop, ada banyak kotak-kotak kecil berisi wajah-wajah para peserta, ada yang ngantuk, ada yang sambil ngopi, semua ingin mengikuti pelatihan menulis. Saya berharap mengambil manfaat dalam pelatihan ini dan seterusnya. Itu contoh free writing saat ini. Jadi apa dampak positif dari free writing ini? Menulis bebas atau menulis asal kalau menurut saya, teman-teman akan terasah menyusun kalimat. Teman-teman kemudian akan terasah menyusun sebuah alinea, dan ketika alinea itu kemudian kita perhalus, kita olah lagi, kita edit bagian-bagian yang tidak perlu, dia sudah menjadi tulisan. Itu namanya free writing. Banyak ahli menyarankan lakukanlah 10 menit dalam sehari. Itu waktu yang cukup dan ideal lah untuk melakukan free writing. Itu hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, bahkan sebelum kita menghadapi komputer untuk menyampaikan ide-ide kita. Ini saya sampaikan tadi, ketika media mainstream tidak hanya bisa menjadi alat penyampaian opini, mungkin teman-teman juga pernah mendapatkan ini yang tulisan Pak Fritz Haryadi yang viral di berbagai media sosial yang berjudul Bad Influences, Antitesis Pendidikan Karakter. Bercerita tentang seorang YouTuber bernama Atta Halilintar. Saya mendapatkan ini di sebuah grup WA dan ternyata itu juga menyebar di Facebook dan media sosial yang lain. Artinya apa? Gagasan kita, opini kita tentang satu hal jangan disekat hanya bahwa itu bisa disalurkan lewat media massa agar kita dapat tidak. Saat ini kita coba dulu segala macam ruang untuk menyampaikan opini kita. Dan kemudian kan opini Pak Fritz ini memunculkan kontra-kontra opini yang lain. Ada yang pro, ada yang kontra. Artinya tulisan beliau dibaca banyak orang dan menimbulkan polemik yang bagi kita netizen yang terhormat ini bisa mengambil saripatinya dan belajar tentang banyak hal. Nanti kita mungkin bisa bicara. Ini saya tidak pro atau kontra sekali, tapi saya ingin poinnya adalah jangan terpaku pada media mainstream. Anda punya banyak kesempatan dan ruang untuk menyampaikan opini-opini Anda. Jadi soal honor sekali lagi nomor berikutnya. Kita ke penulisan sekarang. Teman-teman, tahap-tahap penulisan seperti yang ada di slide ini, pasti Anda akan mempunyai ide, dan ide itu betul tadi disampaikan, ide datang dari mana saja. Mungkin yang paling banyak datang dari membaca news atau mendengarkan news dari media mainstream, tapi bisa juga datang dari kehidupan sehari-hari yang tidak sengaja pun sengaja kita amati. Banyak sekali. Bisa juga dari referensi-referensi yang kita baca, jurnal-jurnal ilmiah dan sebagainya, memunculkan ide untuk disikapi. Tetapi untuk mensikapi itu kita harus menentukan sudut pandang atau angle. Ini sangat penting, mohon diingat betul-betul. Seorang harus menentukan sudut pandang atau angle sebelum dia menulis. Agar tulisannya tidak, kalau orang Jawa bilang, tidak ngobrol-ngobrol kemana-mana. Tidak membuat Anda mumet sendiri, pecah dasi. Saya kira awal mula dari pecah dasi itu salah satunya. Ketika kita sedang ingin menulis tentang
Kenapa tidak boleh mudik misalnya? Kita sudah membayangkan tidak bisa ketemu sanak saudara, tidak mengalami perjalanan yang menyenangkan, tidak bisa piknik dan sebagainya. Nah, angle adalah Anda harus memilih salah satu dari berbagai kemungkinan tadi. Sudut pandang yang membatasi kita semua. Dan kita setia pada angle itu. Sehingga tulisan kita akan fokus, tajam, dan bisa dalam. Karena kita akan menggali jauh tentang angle. Tentang topik itu dari sudut pandang kita yang kita pilih. Karena dalam sebuah tulisan opini dibutuhkan argumentasi, maka kita perlu riset. Saya sebutkan, bisa dari data, bisa dari hasil penelitian orang lain untuk mendukung argumentasi tadi, bisa dari pengalaman-pengalaman yang sama yang terjadi di daerah lain atau orang lain, dan sebagainya. Dan Anda harus menyusun outline. Saya kira ini sudah sering diajarkan, dan saya kira hal yang sangat penting, outline. Agar kita punya panduan kemana mau melangkah, kapan mulai, kemana melangkah, dan bagaimana mengakhiri tulisan. Itu outline. Lalu saatnya menulis, dan yang terakhir jangan lupa menyunting sebelum diterbitkan. Menyunting begini teman-teman, ketika Anda selesai menulis, jangan langsung masuk ke tahapan menyunting. Karena setelah selesai menulis, kita masih ada di dalam ruangan itu, di dalam ruangan penulisan itu. Maksud saya, kita harus mengambil jarak untuk menyunting. Jadi, kalau saya sih biasanya saya endapkan dulu, saya tinggal itu tulisan sekitar 15 menit gitu, kita lakukan kegiatan lain, dengerin musik, ngobrol, cek grup-grup WA, intinya kita lupakan dulu tulisan itu, agar kita punya jarak. Kemudian 15 menit kemudian atau 20 menit, kembali ke tulisan, dan karena sudah berjarak, karena kita melihat dari tempat yang berbeda, kita akan melihat kelemahan-kelemahan karya kita. Bukan hanya soal menyunting, bukan hanya soal typo ya, bukan hanya soal salah ketik, salah ejaan, tapi juga mungkin ada argumentasi yang belum kita masukkan, satu. Mungkin ada logika penyusunan alinea yang tidak mulus, muter-muter nggak karu-karuan, ada alinea yang demikian. Mungkin juga antar alinea ada jurang, artinya bridging-nya kurang mulus, jembatan untuk masuk ke alinea berikutnya kurang mulus, dan sebagainya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang juga tidak efektif. Nanti kita bicara satu hal tentang penulisan efektif. Itu yang topik berbeda, tapi nanti kita singgung sedikit. Nah, itu akan terlihat ketika kita sudah mengambil jarak terhadap tulisan kita sendiri. Otomatis dengan begitu, kita akan mencari referensi baru kalau perlu, memuluskan jalan cerita dalam alinea-alinea dan antar alinea, dan barangkali kita ingin mengubah sedikit lead-nya atau mengakhirinya dengan sebuah kalimat yang menendang, sebuah closing yang menendang selalu akan diingat. Nah, itu yang tahap penyuntingan ini menjadi cukup perlu diperhatikan. Nah, betul nanti pada akhirnya teman-teman, semua tahapan itu akan otomatis berjalan kita lalui tanpa beban, mulus gitu. Dan bahkan otomatis kita juga akan di benak kita selalu akan terjadi dialog-dialog antar kita yang membuat ide muncul dengan cepat, dengan jernih, dan ketika melakukan langkah penulisan juga menjadi lancar. Ini sekali lagi perlu latihan-latihan. Ini adalah contoh dari outline, teman-teman. Saya kira memang intinya hanya ini, judul, bisa sementara gitu ya. Kalau saya biasanya kalau belum dapat yang enak, langsung aja ditulis belum ada judul. Judulnya
belum ada judul. Lead online, lead itu menjadi semacam pintu pembuka bagi kita, memancing orang tentang satu hal, tentang sikap kita, dan itu harus disusun dengan, jadi jangan disepelekan. Nanti ada contoh bagaimana sebuah lead bisa kita perbaiki sehingga menjadi daya tarik, lebih menarik orang untuk datang dan masuk ke batang tubuh tulisan kita, yaitu pokok-pokok pikiran dan argumentasi. Teman-teman, pada pokok-pokok pikiran dan argumentasi inilah yang akan menjadi inti dari opini, dan itu bisa menjadi bagian dari alinea-alinea yang kita susun gitu ya. Satu pokok pikiran, satu alinea, tapi bisa juga ini kita perpanjang satu poin argumentasi itu. Nah, itu akan menjadi beberapa pokok pikiran dan argumentasi yang terbagi dalam alinea-alinea. Jadi pada bagian ini Anda bisa breakdown lagi nih, lebih pendek, lebih rinci maksud saya. Misalnya kalau Anda bicara tentang UU ITE, tentang penolakannya, di pokok-pokok pikiran inilah di breakdown. Apa alasannya gitu ya. Misalnya mengancam demokrasi, misalnya begitu, dan sebagainya. Nanti disitulah kita masukkan data yang ada, kita masukkan pengalaman di negara lain yang pada alinea berikutnya, begitu seterusnya. Tahu-tahu nanti akan jadi sebuah tulisan. Kesimpulan itu adalah sedikit pengulangan tentang sikap, dan penutup biasanya berisi tentang rekomendasi yang kita sampaikan ke khalayak atau pemerintah, kalau dalam hal kebijakan pemerintah. Kalau khalayak mungkin berkaitan dengan persoalan di sekitar kita, dan sebagainya, tergantung target audiens kita. Ini penyusunan outline. Nah, ada contoh yang mungkin saat ini sedang sempat ramai gitu ya, terkait dengan soal larangan mudik lebaran. Muncul pro dan kontra di masyarakat seperti biasa. Mungkin saat ini lebih tajam pro kontra itu dibanding tahun lalu ketika pandemi baru awal dan kita semua memahami soal pelarangan mudik ini. Tapi sekarang sudah berjalan setahun, sudah vaksinasi mulai, maka pro kontra itu mulai tajam. Jadi tema besarnya adalah, ini urut-urutan pemikiran kita ya, cara berpikir kita. Kita punya ide tentang soal ini. Tema besarnya adalah soal larangan mudik lebaran. Dan jangan lupa yang paling penting adalah merumuskan angle. Kalau kita punya ide tentang satu hal, dan itu kita bisa pertajam, maka itu akan jadi angle, sudut pandang. Biasanya, saya kira hampir selalu terjadi, angle atau sudut pandang selalu dirumuskan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi, tugas kita dalam penulisan adalah menjawab pertanyaan itu. Bukan pertanyaan yang lain, yang membuat kita akan kemana-mana. Jadi, ini yang akan menjadi pagar kita, tongkat penunjuk kita, bagaimana nanti dalam penulisannya. Angle-nya adalah, kenapa mudik lebaran sebaiknya diperbolehkan saja. Tentu saja ini muncul setelah kita mungkin baca banyak opini, mungkin banyak referensi, dan mungkin mengalami sendiri, memikirkan sendiri, sehingga kita memilih angle ini. Sebuah angle yang mungkin akan menarik karena orang ingin mencari rasionalisasi, ya, rasionalisasi apa argumentasinya. Angle-nya itu, dan judulnya ini mudik lebaran jangan dilarang, ini mungkin bisa tentatif. Mungkin nanti dalam proses penulisan kita akan menemukan judul yang lebih seksi, lebih eye-catching, lebih menarik, yang membuat orang masuk. Teman-teman, judul juga sangat penting ya. Saya lupa tadi menyampaikan ini. Selain angle, judul juga sangat penting. Anda bayangkan dalam sebuah perpustakaan ada banyak tumpukan buku, deretan buku, maka sebuah buku dengan judul yang sangat atraktif, saya tidak mengatakan provokatif, karena kalau bagi saya judul provokatif malah membosankan. Sebuah judul yang atraktif, unik, akan langsung memikat perhatian kita, dan kita mendekat untuk mengambil buku itu.
atau mungkin sedang di toko buku. Nah, judul seperti itulah kira-kira fungsinya dalam tulisan kita. Orang akan tersentak sejenak, apa ini maksudnya, lalu kemudian masuk ke dalam, nanti ada lead tulisan. Semakin membuat orang itu untuk tersirat masuk ke dalam tulisan. Nah, kira-kira seperti ini. Lead-nya biasanya berisi paparan situasi yang sedang jadi perhatian kita. Dalam hal ini adalah larangan mudik. Dan kemudian jangan sampai berhenti di situ, karena sering orang hanya berhenti di situ, tapi harus di-lead dalam tulisan opini, sudah mengisyaratkan apa sikap kita. Nah, itu harus dirumuskan di situ. Ada sebuah statement tentang situasi, dan ada opini kita terhadap statement tersebut. Itu harus dirumuskan dalam lead yang menarik. Karena lead kira-kira adalah pintu gerbang orang untuk masuk, memutuskan untuk meneruskan membaca atau tidak. Itu fungsi sebuah lead. Lead kemudian akan sebelum masuk ke argumen larangan mungkin akan ditambah satu alinea lagi mengenai sedikit penjelasan mengenai katakanlah 5W1H-nya agar orang paham konteksnya, baru masuk ke dalam argumen yang ini argumen tentang kenapa dilarang, kenapa mudik dilarang. Jadi untuk menyampaikan kepada publik kira-kira terutama ini argumen yang mungkin akan kita kritisi dalam tulisan. Menurut saya ada argumen umum harus kita masukkan agar orang memahami konteks yang ingin kita bicarakan, tetapi juga ada satu argumen atau dua argumen yang dari statement ini yang nanti akan kita kritisi. Masuklah kemudian pada pikiran-pikiran kita yang sudah kita breakdown tadi, berdasarkan dukungan fakta, data, riset, kasus logika, masuk ke kesimpulan. Ini kira-kira outline dari tulisan kita tentang yang akan mengkritisi larangan mudik lebaran. Ini contoh aja ya. Kalau saya sendiri sebenarnya setuju dengan larangan itu, jadi tidak mudik. Tapi ini agar kita juga tertarik dengan kemungkinan ini, karena sudah pernah ada yang menuliskannya soal ini. Nah, seorang penulis sudah menulis ini di kompas.com, Mas Dedi Herlambang, pengamat transportasi di Instran, yang mengkritisi soal kebijakan itu dan kemudian dimuat di kompas.com pada 5 April. Jadi kira-kira kalau nanti Anda baca lebih teliti ya, lead-nya kalau menurut saya masih agak standar. Saya tadi sampaikan lead sudah harus mengandung sebuah sikap. Coba saya baca ya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi telah menyampaikan informasi pelarangan mudik Lebaran 2021. Berhenti. Itu lead yang sangat flat, sangat standar. Tapi mungkin karena judulnya sudah cukup memikat, saya meneruskan membaca ini. Kalau saya mungkin ya, kalimat ini akan saya tambahi mungkin 1 atau 2 kalimat, misalnya kebijakan pelarangan mudik itu mestinya ditinjau ulang karena ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam setahun terakhir. Titik. Nah, kalimat kedua ini menurut saya adalah sikap yang sudah kita sampaikan di awal. Ini sampai alinea kedua masih tentang statement larangan mudik. Sulit teman-teman menjadi semacam janji kita kepada pembaca. Saya akan menyampaikan ini. Kalau seperti ini masih sepertinya bicara tentang soal larangan dan argumentasinya. Saya menyarankan, yang pengalaman saya, Anda sudah harus memasukkan sikap meskipun belum benderang gitu ya, mengisyaratkan pada pembaca, saya punya sikap tertentu dan itu sudah harus dari awal, bahkan di alinea pertama sudah harus disampaikan.
Nah, pada kolom yang kedua itu mungkin Anda sempat sekilas membaca, di situ sudah disampaikan alasan-alasannya, yaitu misalnya bahwa saat ini masyarakat sudah siap menerima kebiasaan baru, jadi pelayanan umum termasuk frontliner di sektor transportasi telah divaksinasi, itu satu argumentasi. Disambung dengan argumentasi berikutnya, tahun lalu angkutan umum juga lebih baik daripada, mungkin ini ada typo ini, yang hanya diwajibkan rapid test antibody yang kurang akurasinya. Sementara sekarang wajib menggunakan rapid test antigen dan genos yang akurasinya jauh lebih tepat daripada rapid antibody. Itu argumentasi berikutnya. Seharusnya ini ada data-data yang mendukung itu di alinean berikutnya, agar semakin yakin bahwa pikiran tentang larangan mudik itu bisa ditinjau ulang lagi. Waduh, ini sudah jam, saya agak cepat dikit ya, mohon maaf. Nah ini teman-teman, saya sampaikan tadi, lead berfungsi sebagai pemancing, membangkitkan rasa ingin tahu, dan juga semacam janji. Pembaca akan mendapatkan apa dalam opini kita? Mendapatkan apa itu, apa argumentasi kita. Jadi tolong janji itu sampaikan di awal, sikap itu sampaikan di awal, karena disitulah janji kita. Sehingga kita punya kewajiban untuk memenuhi janji itu dengan serenceng argumentasi. Buah durian kadang-kadang ya seperti itu, berduri tapi ternyata tidak seperti yang dijanjikan, rasanya sangat enak. Nah itu ada lead kontra, namanya kontradiktif. Ini untuk menerangkan soal gambarnya. Lead ada banyak macamnya teman-teman, nanti Anda bisa pelajari ya, ada deskriptif, umumnya digunakan untuk sebuah news, ada berupa pernyataan, ada ringkasan, penggoda, gabungan, dan sebagainya. Kadang ada kutipan-kutipan yang banyak digunakan untuk essay, misalnya kutipan-kutipan terkenal untuk memancing orang masuk dan sebagainya. Itu bisa dipelajari sambil berjalan. Ini jenis-jenis lead yang mungkin terkait dengan UU ITE. Ada yang ya biasa, ada statement dan kemudian ada misalnya yang pertama ya. Ini statement yang langsung, kemudian ada sikap di kalimat kedua. Misalnya wacana revisi UU ITE kembali bergulir. Ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo meminta agar implementasi UU tersebut menjunjung prinsip keadilan. Jika penerapan tidak memenuhi rasa keadilan, maka ia harus direvisi. Nah, tugas penulis adalah bagaimana rasa keadilan itu muncul sehingga dia perlu direvisi. Itu semacam janji. Mungkin kita bisa ke yang ketiga, yang agak aneh, dan ini juga sah-sah saja. Saya bacakan teman-teman. Piala Menpora 2021 belum bergulir. Lapangan hijau di Indonesia juga masih sepi gara-gara Liga Sepak Bola lagi vakum. Tapi praktik gocek-menggocek sudah terjadi, Ju. Sayangnya itu terjadi dalam tubuh kabinet. Kata pemerhati HAM, Haris Azhar, Pak D digocek sama menteri. Gocekan yang dimaksud adalah soal wacana revisi UU ITE. Itu slip yang berusaha untuk jenaka. Itu sah saja. Ini jenis-jenis slip yang bisa teman-teman pelajari dan banyak lagi caranya, dan itu Anda bisa dapatkan dengan terus berlatih. Nah, soal argumentasi saya kira cepat saja. Saya sudah sampaikan tadi, argumentasi itu Anda breakdown argumentasinya, dukung dengan data-data, dan kemudian formatkan dalam bentuk penulisan, narasi, dan sebagainya. Itulah kemudian kita masuk ke dalam sebuah tahapan yang memerlukan keterampilan yang tadi saya sampaikan, yaitu menggunakan bahasa, menggunakan diksi, menggunakan segala hal tentang literasi yang pengetahuan dan sebagainya yang kita rumuskan dalam alinea, dalam kalimat yang menarik. Jadi pada tulisan argumentatif, intinya adalah menjawab 4 hal ini, berisi tentang 4 hal ini. Apa yang harus saya lakukan atau pikirkan? Itu muncul dalam lead. Jadi yang harus saya lakukan adalah menolak UU ITE atau menyetujui UU ITE. Mengapa saya harus melakukan atau berpikir demikian? Ini adalah bridging, teman-teman, jembatan gitu ya. Mungkin ada klaim kita,
mengapa kita bersikap demikian, ada klaim-klaim kita, baru masuk kepada unsur keempat, bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa apa yang Anda katakan itu benar. Ini adalah tugas meyakinkan orang lain dengan argumentasi dan sebagainya. Yang keempat penting, bagaimana dengan gagasan, fakta, atau pertimbangan yang lain yang setuju dengan UU ITE. Ya, kita jawab itu dengan menunjukkan aspek kelemahan yang tentu saja harus kuat, bukan sekedar berbeda atau waton suloyo. Itu bagian dari argumentasi kita. Menyorot pendapat yang setuju dan kemudian mengkritisi, itu bagian dari argumentasi. Tentu saja jangan asal berbeda. Ini kalau saya ingin sederhanakan, ini adalah batang tubuh tulisan kita. Nah, data dan fakta banyak sekali saya sampaikan tadi dari data statistik, hasil riset terbaru, indeks yang sudah diakui, contoh kasus, kejadian serupa di tempat berbeda, dan lain. Kutipan para ahli, kutipan Prof. Yana, kutipan Mbak Dian sebagai seorang dokter, dan sebagainya itu bisa kita gunakan. Karena itu otoritatif mereka. Sepanjang beliau-beliau ini berkomen, berargumentasi pada bidangnya. Itu salah satu jenis argumentasi kita. Ini tulisan yang menurut saya sangat kuat untuk di Tempo 5 Agustus. Nanti teman-teman bisa cek ya lah, dicari di Google banyak. Jadi tentang sikap majalah Tempo terhadap pembangunan jalan yang menerobos hutan harapan di Jambi dan Sumatera Selatan. Nah, itu ada statement yang saya kuling itu. Statementnya adalah kebijakan itu merupakan langkah mundur dan bahkan memalukan. Nah, kemudian pada alinea berikutnya berisi tentang data-data fakta pendukung yang memperkuat argumentasi itu. Misalnya bahwa hutan menjadi jalur perlintasan hewan payung semacam harimau, gajah, dan burung mati. Maka ketika ada sebuah jalan akan mengganggu komunitas mereka. Kemudian ada lagi argumentasi bahwa sebelumnya ada perusahaan yang mengajukan itu tapi tidak diterima, tapi kenapa sekarang diterima, dan sebagainya. Itu hasil riset teman-teman, sehingga dia muncul punya bahan untuk melakukan tulisan semacam ini. Ini masih di bagian, nah ini saya kira yang penting soal keterampilan tadi teman-teman, bagaimana membangun alinea dan bagaimana mengaitkan alinea satu dengan alinea yang lain. Saya sebutkan ini suatu hal yang lebih berupa keterampilan karena sangat tergantung bagaimana kita melatih tiap hari dan sebagainya. Semua pasti bisa. Jadi intinya adalah satu alinea hanya berisi satu pokok pikiran. Masih sangat banyak yang mencampurkan dua pokok pikiran jadi satu alinea, sehingga alinea jadi panjang. Misalnya begini, lebih contoh yang mudah ya. Ketika saya ingin menulis bahwa saya ingin pergi ke Solo. Mungkin alinea awal saya akan fokus bagaimana cara saya ke Solo. Saya ke Solo akan naik kereta api. Pilihan naik kereta api karena lebih nyaman. Lagi pula sekarang sudah on time. Fokus pada itu saja. Tapi kadang-kadang ada yang tergoda kecepatan gitu, sehingga mencampurkan dua pokok pikiran. Misalnya pokok pikiran tentang bagaimana cara ke Solo dan mencampurkan dengan kenapa ingin ke Solo. Jadi dicampur di satu alinea. Nah itu sudah membuat kita mumet sendiri. Saya ingin ke Solo naik kereta api besok pagi. Di Solo banyak, alasan saya pergi ke Solo karena banyak arena kultural dan kuliner yang menarik. Kereta api berangkat pada pukul sekian, dan saya berharap bisa makan malam. Itu tercampur. Jadi bisa dipisahkan. Alinea tentang bagaimana cara pergi ke Solo satu hal, selesaikan dulu, baru masuk ke alinea kedua atau berikutnya tentang keistimewaan Solo yang buat kita ingin ke sana. Satu alinea hanya berisi satu pokok pikiran. Kemudian logika seluruhnya lah yang akan buat tulisan itu menjadi menarik, bagaimana menyambungnya dan sebagainya. Susun kalimat standar dengan format SPOK saja. Ya, ini sangat mudah sekali menyusun kalimat semacam ini. Jadi hanya sudah kita pelajari dari SD bahkan ada subjek, predikat, dan objek.
perlu keterangan-keterangan ditambahkan di situ. Dan ringkas gitu. Saya pergi ke Solo naik kereta. Saya memilih kereta karena kereta sekarang nyaman. Selain itu juga sudah on time. Ada 3 kalimat. Pendek. Jangan dijadikan panjang sekali. Dan itu ada di dalam konvensi kita bahwa kalimat yang ringkas hanya selesai dalam 1 tarikan nafas. Dan ini kira-kira tidak lebih dari 12 kata. Dan yang menarik adalah jadikanlah semua kalimat itu menjadi kalimat aktif, jangan kalimat pasif. Poin ketiga sahabat saya, ini maksimal nih 12 kata ini. Susun kalimat ringkas, selesai dalam 1 tarikan nafas, kurang lebih 12 kata. Ketika saya selesai membaca ini, nafas saya sudah selesai. Saat itu. Jadi ketika masih harus ditambah dengan kalimat berikutnya, kita akan tergagap-gagap. Teman-teman perhatikan juga, ini kita butuh ini karena kita harus memperhatikan kenyamanan pembaca. Ketika pembaca nyaman, tulisan kita akan semakin menarik mereka untuk terus mengikuti sampai selesai. Kalimat aktif jelas, karena lebih akan terasa geraknya, terasa energinya dibanding kalimat pasif. Ini konvensi yang sudah biasa kami lakukan. Hindari penggunaan kalimat majmuk, yaitu di dalam 1 kalimat ada 2 format SPOK. Potong saja jadi 2 misalnya. Saya sampaikan jangan lebih dari 12 kata. Pilih diksi yang tepat dan usahakan tidak berulang dalam 1 alinea. Jadi ketika itu kadang-kadang butuh kata pengganti. Misalnya tadi Sabgurunglah mengatakan sul dalam 1 alinea, itu akan membosankan. Jadi pilih saja kata ganti, misalnya besok saya ingin pergi ke Solo. Karena kota budaya ini mempunyai tawaran destinasi yang menarik. Solo bisa jadi menjadi kota budaya atau kota lain atau apalah gitu. Begitu seterusnya, agar tulisan kita tidak membosankan. Hapus kata-kata yang tak efektif atau bertele-tele. Ini sering terjadi teman-teman semua. Misalnya begini, dokter atau tenaga kesehatan melakukan penyuntikan vaksin kepada saya tadi. Coba cek, ada 1 kata yang bisa kita coret, melakukan. Itu bisa kita buang. Jadi tinggal dokter menyuntik vaksin ke dalam kepada saya tadi pagi. Bukan melakukan penyuntikan. Maknanya tidak berubah, tetapi kalimat kita menjadi lebih efektif. Misalnya lagi, sering kita menggunakan kata oleh gitu ya. BMKG situasi gempa yang baru terjadi dikabarkan oleh BMKG. Kata oleh bisa kita buang tanpa mengulangi arti. Gempa bumi yang barusan terjadi dikabarkan BMKG. Langsung tanpa kata oleh. Ada banyak semacam itu yang kalau kita sisir akan membuat kalimat kita menjadi efektif. Ini bagian dari cara kita membangun alinea dan antara alinea menjadi sebuah tulisan jadi yang efektif. Nah, ini nanti saya kira juga bisa dipelajari, banyak sekali ciri tulisan menjadi efektif, lugas, sistematis, menarik, dan sebagainya. Silakan foto kalau nanti tidak dibagikan. Kira-kira tujuan kita adalah membuat sebuah tulisan menjadi efektif, sehingga opini kita tidak tenggelam dalam kalimat-kalimat yang tidak jelas. Tulisan efektif akan mengantarkan opini kita secara efektif. Itu premis saya. Jadi, dan saya setuju dengan itu. Dan kita harus selalu berlatih bagaimana menulis secara efektif. Kira-kira inilah, ringkas, memakai bahasa yang mudah dipahami, jika ada bahasa asing, berikan penjelasan terkait dengan referensi, dan tata bahasa yang taktis. Ini sudah dilatih. Nah, kalau teman-teman ingin mengirimkan kepada media mainstream, kira-kira ini kriteria yang sering dipakai, aktual, ringkas, datanya kuat, dan ada unsur kebaruan, segar gitu ya, angle yang baru, temanya lama tapi Anda punya angle yang baru, yang segar, itu akan menjadi pilihan menarik bagi redaktur. Dan sekali lagi teman-teman, sebaiknya kalau Anda ingin menyampaikan ke media mainstream,
Jangan persulit redaktur dengan typo, dengan kalimat-kalimat yang bulat dan sebagainya. Itu akan segera disingkirkan sebelum dia, kalau sudah nggak ada lagi yang menarik, mungkin dia akan kembali ke sana. Tapi akan begitu dia menemukan banyak salah ketik, salah eja, salah penulisan nama penting teman-teman, nama seorang harus akurat. Salah nama itu redaktur sudah malas saja, pasti disingkirkan. Dia akan kembali ke tulisan yang lain. Kira-kira itu sementara ini teman-teman, mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Jadi nanti kita bisa perkaya di dalam tanya jawab ya, dalam jawab. Demikian Mbak Intan, sementara dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tulus, luar